Teman-teman yang saya hormati, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal bagian yang pertama yang orang suka lupa itu soal standing positionnya advokat, pembela umum, advokat itu. Sekarang ini yang namanya advokat, kalau di sini istilahnya pembela umum, ada lagi penasihat hukum, itu sikapnya sangat pragmatis. Dia menjadi, kalau menurut istilah saya, kelasnya itu kelas tukang. Kenapa kelas tukang? Karena dia punya pengetahuan, dan pengetahuannya itu dipakai untuk menangani sesuatu yang bersifat mekanistik. Anda tahu KUHP nih, tahu penangkapan, tahu penahanan, tahu macam-macam itu dipakai untuk membela orang dalam konteks itu aja. Dia nggak punya pemahaman moralitas yang menjadi dasar sikap dari sebuah profesi. Jadi sangat practicality, pragmatisme, dan sangat teknikal itu. Padahal profesi advokat itu disebut dengan noble profession, profesi mulia. Kemuliaannya itu nggak kelihatan. Kemuliaannya itu kemudian menjadi artifisial karena seorang advokat harus pakai dasi dan jas untuk menunjukkan dia hebat. Sepatunya ini, mobilnya mewah, itu yang ditangkap. Padahal bukan itu. Di bagian pertama itu saya mau ngomong begini. Hakim itu mewakili negara. Polisi dan jaksa mewakili pemerintah. Advokat mewakili rakyat. Standingnya itu gitu. Hakim di beberapa negara, terutama di Eropa dan Amerika, disebut bukan penegak hukum, tapi penegak keadilan. Baru yang lainnya penegak hukum. Makanya hakim suka dipanggil juris dari justice, artinya adil. Nah, yang terjadi sekarang ini, advokat, nanti saya cerita bagian ini yang lebih dalam lagi, advokat tidak dianggap sebagai penegak hukum. Atau kalau penegak hukum, anak tiri penegak hukum. Jadi bukan, padahal pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu ngomongnya advokat adalah penegak hukum. Itu nanti saya jelasin lebih lanjut. Yang sekarang yang jadi penting adalah dengan ketidakpahaman mengenai standing position, kita kemudian tidak mampu menempatkan diri mewakili kepentingan rakyat, mewakili kepentingan masyarakat. Disitulah noble professionnya ini. Kenapa noble di situ? Bagian pertama, rakyat adalah pihak yang dalam posisi lemah dalam seluruh posisi yang tadi. Posisinya sangat lemah sekali. Dan Anda mewakili kepentingan orang. Noble profession kedua adalah yang namanya advokat harus melakukan the best that he can for the interest of the client. Yang terbaik yang Anda bisa lakukan, bukan yang Anda peras sebaik-baiknya. Karena sekarang akhirnya ngomongnya wanitiro gitu. Bukan the best anything you can do, gitu, bukan kayak gitu. Nah, itu kelemahannya ada di situ. Kalau saya hubungkan standing position ini dengan konstitusi Indonesia, itu menjadi menarik. Kalau mau diperas konstitusi Indonesia itu ada 3 hal. Bagian yang pertama, lihat di pembukaannya, alinea keempat. Kenapa Indonesia perlu memproklamasikan kemerdekaannya? Founding Fathers mengatakan bahwa perwujudan dari kemerdekaan ini untuk mewujudkan pemerintah Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Itu sebenarnya. Jadi kalau hari ini siapapun di Republik ini, terutama penyelenggara negara yang tidak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan rakyat, keadilan sosial bagi rakyat, itu ada masalah.
Makanya dalam diskurs kemudian, itu disebutnya diskursus, kami di KPK udah menyebutnya bukan penyelenggara negara lagi sekarang mereka, pejabat publik. Supaya mereka paham kewenangan dan jabatannya itu dimiliki dan diberikan kepada mereka untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak dasar dari rakyat. Jadi bukan, kalau dia bukan penyelenggara negara, nggak dapat kewenangan dia. Dan kewenangan itu bukan for the sake of their private. Sekarang orang pikir kalau dia dapat kewenangan untuk dirinya sendiri. Dan ini yang terjadi pada hari ini. Jadi saya akan cerita sedikit mengenai sistem oligarki dan bagaimana hukum dilemahkan pada saatnya. Nah, itu yang mesti dilihat. Bagian pertama kalau kalian melihat konstitusi itu adalah pembukaan. Bagian kedua, kalau seluruh pasal dalam konstitusi itu diperas, maka kemudian bisa dirumuskan hal-hal seperti ini. Pertama, pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah negara hukum. Oke. Tapi yang orang lupa, pasal 1 ayat 3, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Pemungutan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tentang rakyat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, kalau masalah Indonesia. Di situ kalau mau ditafsir, negara hukum itu harus berpihak pada kepentingan daulat rakyat. Daulat hukum itu harus berpijak dan berpucuk pada kepentingan daulat rakyat. Nah, pada titik itulah relevansi LBH hadir, advokat hadir menjadi nyambung. Itu orang suka lupa. Hukum untuk hukum. Bahkan dulu ada sekolah-sekolah di Jember Demokrat dalam Orde Baru, mungkin sebagian sekarang hukum itu adalah, hakim itu adalah mulutnya undang-undang, corongnya undang-undang. Nah, di KPK kemudian maupun di LBH sudah melebihi dari kita harus mencari terus semangat kepentingan kemaslahatan yang kadang-kadang tidak dirumuskan dengan baik di hukum, kita harus keluar dari batas. Nah, bagian yang ketiga, ada nilai yang juga menjadi bagian penting dalam konstitusi yang harusnya itu menjadi bagian dari seluruh proses sikap dan perilaku para penyelenggara negara maupun pejabat publik. Apa itu? Bab 10A soal hak asasi manusia. Jadi daulat hukum yang berpijak pada daulat rakyat itu harus betul-betul ditujukan untuk daulat kemanusiaan. Hak asasi itu ngomongnya, bab 10A itu ngomong kayak gitu. Bab 10A ini juga harus menjadi bagian dari inspirasi untuk merumuskan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kekayaan negara, masuk di pasal 33, 34, yaitu sumber daya alam, bumi, kekayaan alam yang ada di atas, di air dan darat, itu sesungguhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang gini-ginian ini nggak didapat di kalangan advokat. Saya nggak yakin PKPA, pendidikan advokat itu, menceritakan mengenai ini. Nah, itu sebabnya kita sharing di sini. Itulah bagian awal yang Anda harus pahami mengenai standing position. Jadi mission, visi utama, visi dan misi utama advokat, lebih khusus lagi pembela umum di LBH, di Yayasan Perlindungan Indonesia, harus satu, berpihak kepada kepentingan rakyat yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan hukum. Harus itu, Bos. Itu yang nanti akan membedakan standing spirit dan sikap serta perilaku kita dengan teman-teman advokat yang lain. Harusnya Pak advokat juga sama kayak di LBH. Tapi kan merubah mereka susah nih. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan mengutuk kegelapan terlalu lama, mulailah memperbaiki dari diri sendiri. Sekarang saya mau masuk di sejarah advokat.
Nanti detailnya kemudian. Sejarah advokat di mana-mana organisasi profesi itu muncul ketika profesi itu sudah banyak orangnya dan memerlukan organisasi. Advokat Indonesia itu sebagiannya muncul karena kebutuhan Belanda pada saat itu. Kalau lihat kebutuhan Belanda bukan untuk kepentingan keadilan, tapi untuk kepentingan kekuasaan. Mereka memerlukan advokat untuk mewakili kepentingan dari orang-orang mereka yang bekerja di sini. Jadi untuk orang pribumi nggak ada awalnya. Advokat bukan untuk kepentingan orang-orang miskin, tapi orang-orang yang tidak. Untuk menyelesaikan dispute sengketa antar mereka, masyarakat maupun antar masyarakat dengan perusahaan atau antar perusahaan, atau antara masyarakat dan perusahaan dengan negara. Jadi seperti itu. Dan Anda tahu 1921, 1925, 1926, 1927 ada advokat Indonesia yang namanya Mr. Besar Pertokusumo. Dia salah satu advokat senior. Dan dialah advokat yang mempunyai perspektif kejuangan atau pejuang. Karena dia sudah mulai pikir mengenai Indonesia. Bersama-sama dengan anak muda Indonesia yang memproklamasikan, membuat ikrar di Sumpah Pemuda. Jadi advokat Indonesia sudah berpikir mengenai Indonesia jauh sebelum Indonesia ada. Ini faktanya. Dan mereka terlibat dalam seluruh pergerakan Indonesia modern sebelum Indonesia merdeka. Sekarang saya loncat. Apakah Anda menemukan sosok advokat yang hari ini berpikir mengenai Indonesia dahsyat yang bebas dari korupsi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia? Siapa? Jangan sebut gue. Siapa? Sebut advokat senior. Siapa yang bisa kita teladani? Mana? Ini ya, siapa itu? Anton Buyung. Anton Buyung nanganin kasus Anas Urban itu, nanganin kasus Wawan. Saya hormat loh sama dia. Yang gagasannya, itu kan prakteknya. Gagasannya itu melampaui zamannya siapa sekarang? Sebut. Apakah ada advokat Indonesia yang sekaliber Mr. Besar Pertokusumo? Dengan segala kerendahan itu saya mau bilang nggak ada, bos. Mari saya naik lagi. Ketika zaman proklamasi, Anda sebut siapa? Kenal dengan Mr. Supomo? Pernah dengar dengan Mr. Wilopo? Pernah dengar dengan Ali Sastro Amijoyo? Pernah dengar Muhammad Yamin? Itu advokat-advokat. Advokat Indonesia zaman kemerdekaan adalah mereka yang merumuskan Republik ini. Cita-citanya mau di mana? Mereka terlibat. Sekarang saya tanya, siapa yang merumusin undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia? Sumber daya alam kecil dikit gitu kan? Ada nggak advokat yang punya pikiran jauh melampaui ke depan? Siapa? Ada sih advokat-advokat yang bekerja di Komisi 3. Coba Anda periksa. Kalau mereka diskusi dengan para penegak hukum, periksa. Pertanyaan itu nggak jauh kemana-mana. Kasus yang ditanya. Kasusnya siapa? Kasusnya hopengannya dia lah. Mereka nggak menanyakan, berpikir mengenai bagaimana membangun Indonesia dahsyat, law enforcement law-nya kayak gimana, law enforcement-nya institusinya kayak gimana, enggak, Mas. Jadi saya ingin mengatakan peran advokat Indonesia di awal kemerdekaan dan jauh sebelum kemerdekaan dilakukan dahsyat, luar biasa dahsyat. Dan kita kehilangan itu sekarang. Saya kepengen banget ini Anda
1, 2, 3, 4, 5, kalau bisa di atas 10 orang itu mewakili kepentingan generasi Anda itu untuk menjadikan Indonesia damai. Anda ini generasi yang disebut dengan XYZ, bahkan karena donasi alpha. Umurnya ada yang masih 20 tahun ada. 2015 kurang 20 tahun, jadi lahir 1995 ada. Jangan-jangan Anda ini generasi alpha. Generasi YZ itu adalah satu generasi yang lahir di mana era gadget, era IT itu sudah ada dan berkembang. Hari ini Anda mau tahu apa saja, Anda bisa lakukan dan itu real time. Generasi itu beda dengan generasi saya. Generasi saya di ujung generasi disebut generasi baby boomers. Sudah gaptek dengan sebagian besar, 80%, 90% gaptek dengan teknologi, tidak mau berkembang maju, pikirannya sangat konservatif. Tapi generasi sekarang ini sangat terbuka, dan dia tidak loyal kepada pekerjaannya. Makanya ini harus bahaya. Kalau dia rasa enak dia kerjain walaupun dia nggak. Tapi kalau dia merasa enak dia tuan. Loyalitasnya itu pada apakah ini bisa mempreserve kepentingan dan keenakan saya. Ya, kalau saya senang, gue kan sorry aja bos, tidak kerja. Tipikal generasinya beda. Makanya metode pendekatannya juga beda. Sekarang saya, to be honest, saya sedang menceritakan kepada Anda hebatnya profesi advokat, dan itu sebagian ditentukan oleh teman-teman semua. Anda mau nggak? Kalau kemuliaanmu terletak pada berapa jumlah uang yang kau dapatkan, selesai. Kau nggak dapat apa-apa mengenai uang di kalian. Tapi kalau kemuliaanmu akan diletakkan kepada kemampuanmu membahagiakan banyak orang, kau datang ke tempat. Kau belajar di sini. Saya 16 tahun ada di lembaga ini. Dari mulai 84 sampai akhir 1990. Akhir 2000, akhir 2000 saya baru keluar dari itu. Itu pun kalau berselisih paham, karena berselisih paham mengenai ideologinya ya. Karena pada saat itu saya udah sampai pada titik harusnya LBH itu dimerdekakan. Yayasan itu fasilitator untuk kepentingan kemajuan LBH. Jadi saya posisinya udah kayak gitu. Tapi saya lupa ada pemilik yayasan. Kalau sama pemilik, tapi sudahlah, saya hormat kepada semua. Tidak lagi persoalan tidak ada sejarah kayak gitu. Dulu kan isu desentralisasi, saya mau desentralisasi. Tapi idenya kecepatan dengan situasi sosial yang ada di kepala masing-masing. Ya, ngalah, yang waras ngalah juga. Nah, saya mau balik. Sejarah advokat Indonesia luar biasa. Tapi kemudian belum ada organisasi advokatnya. Itu baru orang per orang. Bisa saja terjadi seorang advokat itu melakukan pelanggaran-pelanggaran etika dan perilaku. Siapa yang akan menjadi institusi yang menggaransi bahwa seluruh pekerjaannya itu dilakukan secara profesional dan penuh integritas? Tidak ada. Advokat bisa dipercaya karena dia menjaga standar profesinya, profesionalitas dan juga standar moral. Kalau Anda punya advokat atau jadi advokat pintar tapi pencuri, selesai bos. Tukang tipu klien, selesai bos. Tamat. Organisasi itu muncul di mana-mana di dunia ini. Muncul karena kebutuhan satu untuk melindungi profesi itu. Melindungi. Caranya gimana? Menjaga standar profesionalitas dan standar moral. Kalau kita menjaga standar moralitas dan standar moral, kita akan mendapatkan reward berupa trust, kepercayaan dari customer, dari klien. Itu kepercayaan itu.
Kalau Anda baik, Anda nggak usah khawatir kehilangan klien. Saya memutuskan untuk tidak menangani kasus koruptor. Bukan berarti itu kiamat bagi rezeki saya. Nggak ada. Jadi organisasi itu dibutuhkan untuk menjaga standar profesional dan standar moral. Organisasi ini juga dibutuhkan untuk melindungi profesi itu ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain dari lembaga penegakan hukum maupun penguasa. Saya loncat sedikit ke bagian ketiga. Anda tahu nggak, selama zaman Orde Baru, mana organisasi yang ada di Indonesia yang paling ditakuti oleh semua? Organisasi advokat. Kalau Anda baca sejarah mengenai lembaga penegakan hukum di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, pada periode Soekarno di ujung kepemimpinannya, hakim itu dimasukkan menjadi bagian dari birokrasi. Hakim itu pegawai negeri. Ketika di zaman Soeharto, sepanjang sejarah kepemimpinan Soeharto yang di zaman otoritarian itu, hakim itu perutnya dari Departemen Hukum dan HAM, dulu Departemen apa namanya? Departemen Kehakiman, kepalanya di Mahkamah Agung. Nggak dilepas. Siapa yang paling berteriak awal sekali mempersoalkan itu? Profesi advokat, organisasi profesi advokat. Satu-satunya organisasi profesi yang tidak bisa ditundukkan oleh korporatisme di zaman Orde Baru itu organisasi advokat. Yang mengawal itu adalah siapa? Bang Buyut, Dok Haryono Citro Subono, Soekarjo Adijoyo. Saya masih di LBH, saya masih punya mentor Jamaluddin Datuk Singo Mangkuto. Nggak ada sekarang juga. Ada juga Raja Suli. Jamaluddin Datuk Singo Mangkuto. Zainal Abidin, itu mentor-mentor. Profesor Ting Suan Tiong. Saya nanti pasca di KPK kayaknya saya pengen lagi masuk. Saya mau dedicated untuk jadi mentor, jadi teman lah, teman diskusi. Soalnya sayang pengalaman saya macam-macam banyak itu nggak dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Jadi sejarah advokat menunjukkan bahwa organisasi itu dibangun bukan hanya untuk kepentingan anggotanya, tapi dia juga mempunyai peran strategis untuk menciptakan negara hukum Indonesia yang baik. Ini faktanya. Kalau Anda bandingkan dengan organisasi profesi teman-teman di bidang politik, di bidang ekonomi, oh itu sudah tunduk bos. ISAI itu udah tunduk. Kata sarjana ekonomi itu udah tunduk. Satu-satunya organisasi profesi yang tidak bisa ditundukkan. Makanya kemudian dia adu domba dan dipecah belah. Jadi organisasi profesi ini karena tidak bisa ditundukkan, ini dipecah belah. Nanti Anda baca buku yang berkaitan dengan sejarah organisasi profesi. Dan hari ini, kenapa masih ada masalah? Teman-teman advokat yang sekarang masih belum bisa menghilangkan identitas lama yang berasal dari asosiasi-asosiasi yang dulu sengaja dibelah-belah oleh kekuasaan. Mestinya itu udah hilang. Mestinya dia berangkat lagi. Hari ini ancamannya luar biasa. Saya masukin satu ancaman. Hari ini masyarakat ekonomi ASEAN udah masuk. Emang Anda pikir yang masuk sini cuma masyarakat ekonomi? Tidak. Akan ada liberalisasi profesi. Sekretaris akan masuk, akuntan masuk, lawyer juga akan masuk. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, habis kita, semua orang-orang Singapura, orang Malaysia. Di session kedua ini, bagian kedua, saya mengatakan bahwa saya bangga menjadi advokat dan saya bangga menjadi bagian dari organisasi advokat.
Saya datang kemarin sebagai peninjau karena saya masih nonaktif sebagai advokat. Saya sebenarnya ingin mengkontribusikan pengetahuan dan pengalaman saya untuk merumuskan program-program. Saya mau bilang, saya kasih satu contoh. Peradi lagi mau bikin LBH di mana-mana. Saya punya kepentingan, yang LBH sudah ada, kenapa nggak ditingkatkan kualitasnya? Kenapa mesti bikin yang lain? Saya mau coba dorong kayak gitu. Kenapa begitu? Nah, ini nanti ada di dalam session ketiga saya. Session ketiga saya mau ngomong mengenai sejarah LBH secara umum. Saya masukin di session ketiga dulu soal LBH. LBH untuk jawab sebagian hadir itu karena organisasi profesi advokat pada saat itu melihat ada masalah dalam dirinya. Dia banyak bekerja, tapi kemudian kontribusi dia pada masyarakat terbatas. Itu sebabnya kemudian Kongres Peradin pada saat itu memutuskan dan menunjuk Bang Buyuk untuk membentuk pilot project yang namanya LBH untuk mewakili kepentingan advokat yang sebagian waktunya hilang karena ngurusin klien terlalu banyak. Padahal adalah noble profession itu harus ada CSR-nya, mewakili kepentingan itu, pro bono yang ada, dia bentuk LBH. Jadi LBH dari awal dibentuk sungguh-sungguh sebagai bagian dari sikap organisasi advokat untuk mewakili kepentingan profesinya itu, berpihak pada kepentingan kemaslahatan orang yang tidak berhasil atau tidak mendapat keistimewaan untuk mendapatkan bantuan hukum karena buta hukum, tidak punya uang, dan lain-lain. Jadi kalau kembali kayak tadi, nggak ada, kalau pakai istilah, maaf yang bukan Islam tidak akan kuberikan surga tanpa ujian, ikhlas. Tidak akan kuberikan kemuliaan tanpa ujian. Di seluruh kenabian pasti kayak gitu. Coba deh, cek deh. Nanti kalau sempat baca-baca ya, kalau masih suka baca-baca, melihat mukanya ini agak kurang pandai membaca kali. Nabi Nuh kerja 950 tahun. Berapa pengikutnya? Cuma 88 bos. 950 tahun cuma dapat 88 orang. Nabi Nuh. Tapi kalau orang-orang yang beres itu nggak berpikir pada berapa hasilnya, biarlah Zat yang Maha Dasar menentukan upayamu, kerjamu, tekadmu itu yang harus diperkuat. Jadi kalau balik di soal yang tadi itu, kita perlu anak-anak muda, siapa bilang kita perlu mahasiswa, siapa bilang nggak perlu. Hari ini 3 universitas besar sudah bergerak. Jogja kemarin 16.000 anak-anak tidak hanya dari UGM. Dalam Kompas bicara soal anti korupsi, Kompas kampus. Anak-anak ITB dan seluruh kampus di Bandung udah bergerak hari minggu yang lalu, bukan minggu kemarin. UI hari Kamis 2 minggu yang lalu udah bergerak. Untuk menjawab tadi soal oligarki, kemarin saya baru dari Teguh Ireng, Profesor Jimmy mengatakan hari ini kondisi hukum kita, law enforcement negara kita ada dalam titik yang paling lanjut. Saya akan jelasin itu sedikit. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, kira-kira situasinya kayak gini. Sebenarnya ya, kalau nanti Anda jadi advokat, jadi macam-macam, saya tadi belum tambahin satu isu lagi. Itu bukan hanya berpihak kepada orang kecil saja, tetap harus ada value. Kalau orang kecilnya salah, gimana? Disitulah seninya advokat. Yang kita bela itu haknya. Kalau kemudian dia melakukan kesalahan, kita bisa langsung memberitahukan. Dan juga membuat kepantasan hukuman yang layak diterima oleh orang seperti ini ketimbang orang yang serakah itu. Karena nggak bisa treatment sama dong dengan orang yang mampu dan cerdas yang punya ini dengan orang yang enggak. Harus ada yang disebut dengan positif discrimination. Fungsi advokat bisa di situ.
Sama ketika kita menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus kan kekerasan dalam rumah tangga itu pelakunya laki-laki. Tapi banyak juga loh, bukan banyak, ada juga loh pelakunya itu laki-laki korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada. Nah, pada titik itulah kemudian nurani kita bicara, treatment kita bisa bicara. Jadi ada value adil di situ. Ada value kejujuran kita juga. Kita harus kasih tahu sama mereka. Betul Anda dalam posisi seperti ini, tapi tidak sepenuhnya kesalahan itu dilakukan oleh mereka. Sebagian kesalahan ada. Fungsi edukasi kita masuk ke situ. Kita nggak membabi buta. Memang for the sake of the client to do the best. Tapi the bestnya itu bukan membela secara konyol, enggak. Waktu saya menangani Profesor Dr. Thomas Watai Wanggai, beliau mengatakan, gue mau dibela, cari pembela yang baik. Lalu bahasa itu saya sama gereja-gereja ditawarkan sudah yang membela. Profesor Thomas Watai Wanggai itu kasus di Papua ya, menolak saya. Saya mau Papua, saya mau Kristen, saya mau ideologinya mendukung OPM. Saya bilang kalau gini cari yang lain, karena saya tidak mau. Tapi kalau you mau the best services, the legal enforcement, harus pilih saya, karena saya yang terbaik di Papua. Saya bahkan bisa memberikan perspektif kasus seperti ini ada di berbagai negara, di berbagai provinsi lain di Indonesia. Kita diskusi dulu, akhirnya dia memutuskan untuk menunjuk saya. Disitulah terjadi pertukaran pikiran. Dan Anda punya kesempatan juga bertukar pikiran dengan teman-teman yang akan Anda bela. Bukan sekedar, ya kan, kalau advokat yang profesional konyol kan, begitu datang dia kayak pengalaman dokter puskesmas yang dulu-dulu. Saya nggak tahu yang sekarang, saya belum jalan ke puskesmas itu. Begitu datang, dia bilang, Pak, saya tahu penyakit Anda. Belum diperiksa, udah tahu aja. Begitu dijelasin itu, makanya saya sudah bilang dari muka Anda itu saya sudah tahu orang susah sakitnya ini. Kurang aja kan? Boleh begitu. Kasihnya aspirin lagi. Nah, itu teman-teman. Sekarang saya kombinasi aja antara sesi ketiga dengan jawaban-jawaban. Saya mau masuk dulu. Sebenarnya situasi Indonesia kayak apa? Gini, coba perhatikan baik-baik. 3 dekade Indonesia ada dalam situasi yang luar biasa sulitnya ketika zaman Orde Baru. Sebagian orang menyebut itulah adalah otoritarianisme. Tapi sebenarnya di dalam mesin itu bekerja apa yang disebut dengan sistem oligarki, sistem kartel politik. Dalam sistem yang oligarki itu ada kepentingan dari sebagian penguasa, sebagian penyelenggara negara yang bersekutu dengan sebagian konglomerasi hitam dan politisi busuk. Ya, sekutu memperluas kewenangannya, mengenerate revenue dengan kepentingan, dengan revenue, dengan uang yang didapatnya dari eksploitasi terhadap sumber daya publik. Dia kemudian memperluas otoritas kewenangannya dan dari situ mengenerate lagi keuangan. Jadi selalu ada lingkaran di situ. Nah, pada situasi seperti itu 2 hal dilakukan, yaitu pendekatan yang bersifat dominatif dan pendekatan yang bersifat hegemonik. Dominatif itu adalah menundukkan orang dengan alat-alat kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Makanya aparat kekuasaan itu sangat bertindak dengan kekerasan. Itu disebut dengan kekuatan kursi. Itu untuk menaklukkan kehendak orang atau aspirasi dan ekspektasi ditundukkan dengan kekerasan. Tetapi juga dia menggunakan strategi hegemonik, indoktrinasi, kebijakan-kebijakan, penundukan melalui sistem dan akal pikiran, itu yang terhegemonik. Makanya jangan heran film G30 PKI diputar terus-menerus untuk labeling PKI itu salah seumur hidup, gitu. Sistem itu
hanya memperkuat sistem kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena dia melakukan sistem inklusivisme. Orang-orang tertentu bagian itu. Sementara hak-hak rakyat dieksklusifkan. Bukan eksklusif, diinklusikan, dikeluarkan. Eksklusikan. Hari ini yang saya khawatir karakter itu masih muncul dalam bentuk baru dan aktor-aktornya juga baru. Saya kasih konteks. Hari ini, tahun ini akan ada 205 pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah kemarin itu nggak bisa uang. Perlu biaya politik kan? Bagaimana kemudian mencari biaya politik itu? Gampang. Yang pertama yang dirampok, yang potensial dirampok adalah APBD. Caranya pakai di bantuan sosial dan hibah. Itu hasil studi KPK. Bagaimana yang ketiga? Mengeluarkan izin-izin untuk bikin mall, untuk dapat izin-izin sumber daya alam. Balik ke Jogja ya. Mall di Jogja tak kira-kira sekarang. Di ujung Padang sama juga. Di Bali apalagi. Coba cek siapa investornya. Apakah itu orang Jogja? No. Apakah itu orang Makassar? Enggak. Apakah itu orang Bali? No. Jadi putaran uang yang luar biasa dahsyatnya itu dipakai sebagai PDB, produk domestik itu, tapi hanya menghasilkan kuli-kuli yang ada di kota-kota ini, bukan the owners of the hotel. Bukankah ini perbudakan zaman modern? Anda sekolah, nanti insya Allah akan jadi scoopnya para kuli-kuli. Kalau Anda nggak punya mission statement Anda sebagai hancur bos. Bui nah, ada di sepanjang pantai. Pantainya pun sekarang di Indonesia Timur sudah tidak dikuasai lagi oleh orang-orang Indonesia. Apa lebih hina dari bui apa kira-kira? Bui nggak bisa. Membantu orang-orang di desa itu, hai teman-teman di desa, hati-hati. Kita sekarang sedang diajar bagaimana caranya memanipulasi uang. Ini tantangan kita tuh komplit. LBH cuma ada berapa? 16 sekarang. Provinsi lagi. Kabupaten kota ini sekarang udah hampir 100 lebih. Biasanya 80.000 lebih. Teman-teman di kepolisian udah lebih siap. 1 polisi setiap desa. Mestinya program YLBHI 1 paralegal di setiap desa. Jadi kita perlu 80 programnya. Jadi sistem itu memproduksi kemiskinan dan kejahatan. Saya dulu masuk ke LBH sebenarnya tidak sengaja, tapi keinginan saya untuk berkiprah di dunia advokat sebenarnya sudah hampir bulan. Jadi dulu saya datang ke LBH Jakarta 84 karena saya mau merancang LBH di tempat lain dan mau belajar dari sini. Hukum anggaran dasarnya apa, programnya apa gitu. Jadi datang di sini terus ingin belajar, ini dapat dokumen. Begitu datang di sini ternyata lagi pembukaan tuh, dibuka untuk teman-teman LBH Jakarta. Dulu sistemnya tuh saya nggak tahu sekarang masih ini nggak ya. Dulu itu yang datang banyak banget dan hampir 300-an orang gitu. Saya tuh hari terakhir dipikir waktu saya mau ketemu dulu ada Pak Yusak kepala kantornya, kamu mau ngelamar kemarin? Emang dibuka lamaran Pak? Iya, ini hari terakhir. Terus saya disitu mau cari dokumen, bisa nggak Pak dikasih waktu lagi Pak? Saya akan daftar sekarang tapi dokumennya saya lengkapi.
Kang Gus aku baik sekali, bisa. Ya udah, dari 300 orang itu saya terpilih 7 orang. Pada saat itu saya bersyukur masih ketemu dengan orang-orang hebat di bidang hukum pada saat itu. Saya masih ketemu dengan profesor yang bukan profesor ya, Pak Yang Hin masih ketemu dengan Montar Lubis, Pak Yang Hin. Saya nggak tahu Google masih ketemu saya kayak. Jadi yang nanya mereka itu saya, itu interview. Ada Bang Mulya, ada Bang Buyut. Saya juga nggak ngerti Bang Mulya itu hebat banget. Oh, aku nggak ngerti Bang Buyut juga sama-sama. Cuman saya kebetulan membaca buku-buku mereka. Jadi begitu di interview itu saya disuruh jawab, disuruh jelasin buku terakhir yang saya baca mengenai bantuan hukum. Saya jelasin lah bukunya Bang Mulya yang kecil, bukan yang merah. Bantuan hukum, saya jelasin. Aku nggak ngerti ada Bang Mulya di situ kan. Jelasinnya bersemangat pula. Tahu tidak ada masalah. Siapa penulisnya Montar Mulya Lubis? Kamu tahu siapa penulis? Nggak tahu. Siapa penulisnya yang kamu? Itu yang nulis buku. Ini kacau. Nah, itu ceritanya kayak gitu. Dan dulu saya waktu masuk dengan 7 orang itu langsung dibina oleh senior-senior, ada mentornya macam-macam. Begitu 1 tahun kerja, hampir 2 tahun, saya tuh kayak ada kejenuhan gitu pada saat itu. Saya jenuh banget, karena 1 hari itu bisa tangani 15 kasus pada saat itu. Jadi kita kayak mesin banget. 1 hari kemudian kayaknya turun, naik lagi, turun lagi. 10 sampai 15 kasus setiap hari. Macam-macam kasus. Lama-lama, gila. Banyak banget. Terus tadi saya pakai istilah dua, lama-lama gue jadi tukang juga. Jago sih kalau udah ini tahu yang ini cepet. Kasih description ininya, kasih solusi cepet. Lama-lama saya merasa, kalau begini terus kelas tukang. Nah pada saat itu ada pembukaan kantor di LBH Papua. Pada saat itu baru saja ada kampanye mengenai illegal logging. Yang kampanye Pak Yang, Bang Buyung, di Asmat kasusnya ini. Terus disepakati mau dibentuk LBH. Saya pikir ini mungkin menarik juga kan. Gue belum tahu di Papua mana, itu jalan aja ke Papua. Saya pertama kali diminta 3 bulan untuk bantuin satu teman di sana yang udah datang ke advance. Setelah sampai di sana, saya disuruh bantuin, saya megang divisi litigasinya karena di sini memang saya banyak di litigasi. Setelah itu, gak lama kemudian teman ini mengundurkan diri. Wah, cilaka itu cuma berdua mengundurkan diri pula ya. Padahal saya masih 3 bulan, datanglah ke sana Bang Hakim sama Pak Yang. Dia bilang tidak ada pilihan lain Bang, aku harus meneruskan ini. Wah, cilaka. Udahlah. Bismillah, saya bilang berapa lama di kontrak? 2 tahun. Oke, 2 tahun. Jadi dari 3 bulan naik 2 tahun. Jalanin aja. Di sana saya pikir siapa yang mau jadi volunteer macam-macam ini susah juga kan. Saya cek, ada LBH 45, LBH Kosgoro, LBH Ursula. Saya cek sana, LBH wah cilaka. Udah, saya masuk ke Uncen, saya temuin dosen-dosen Uncen, terus saya mulai lihat, saya bikin diskusi, undang mahasiswa, saya ajak diskusi dulu. Setelah diskusi beberapa kali saya bilang saya perlu relawan, siapa yang bersedia. Saya bikin training dari yang volunteer. Training orang-orang yang baik-baik, saya bilang saya kontrak selama setahun. Dia masih jadi mahasiswa, saya kontrak setahun. Setelah 2 tahun, Bang gak bisa, gak cukup 2 tahun. Akhirnya saya 8 tahun saya bisa. Dari 3 bulan, 2 tahun, 8 tahun. Istri saya orang Papua, bos. Orang Kaimana. Sekolahnya di Uncen. Dia di ekonomi pembangunan. Saya gak cari fakultas hukum juga, saya biar gak apply terus kan. Udah, setelah 8 tahun, saya merasa bahwa saya tidak baik terlalu lama di satu tempat dan udah kayak pusat rujukan gitu, saya nggak begitu suka. Nah ini saya mungkin saya harus pindah. Bang Buyung kemudian jadi ketua dewan pengurus lagi setelah pulang dari Belanda, dia dokternya, dia perlu orang-orang. Saya kemudian juga zamannya Bang Buyung waktu awal. Akhirnya saya ditarik Bang Buyung. Jadi 93 saya balik dari 2086, 93 saya balik. 95 Bang Buyung mengundurkan diri.
rupanya susah juga jadi orang susah kan. Akhirnya 95 mengundurkan diri. Saya masih merepresentasi orang daerah. Nah ketika itu kemudian 95 mengundurkan diri, saya didorong oleh teman-teman di daerah, karena kan sudah direktur LBH Jayapura kan, untuk mewakili teman-teman di situ. Nah, Dewan Penyantun memilih saya. Tapi dulu yang dalam kompetisinya itu ada Mas Mulyana, ada Hendardi, ada Bang Luhut. Tapi Dewan Penyantun memilih saya. Begitu saya terpilih, saya nggak punya basis sosial lagi kan. Habis saya di Jakarta, basis sosial baru datang kan, baru datang. Maka saya rekrut orang-orang dari daerah, yang jago-jago dari daerah itu teman-teman saya rekrut semua. Munir saya panggil dari Surabaya, dari Manado saya panggil, dari Kalimantan saya panggil, dulu Kalimantan masih ada, dari Palembang saya panggil, dari Lampung. Jadi semua anak-anak itu adalah anak-anak muda dari daerah. Saya ingin membuktikan anak daerah juga jago-jago. Jadi saya agak menghilangkan pertarungan itu. Saya bilang kalau bertarung kinerja. Sampai tahun 2000 saya masih di sini. 97, 98 itu udah balik lagi. Rakyat mahasiswa semua ada di sini semua. Dua partai pertama era reformasi itu didirikan di sini. Dulu ada Partai Budi sama PRD. Dia nggak bisa nangkap saya karena saya lawyer ke mereka, gitu kan? Oh, tapi saya lawyernya punya hak imunitas. Makanya saya salah di negara-negara saya itu baru jadi lawyer. Nggak ada yang berani sentuh saya. Sekarang karena saya jadi penyelenggara negara, saya jadi tersangka. Tapi kalau jadi lawyer terus, apa mungkin? Makanya hati-hati jangan jadi penyelenggara negara. Saya juga udah kapok mungkin. Kalau tantangannya beda, kira-kira itu ya prosesnya. Akhirnya ya 2000, setelah 2000 itu saya merajalela. Semua LSM saya pegang, LSM anti-korupsi, LSM, semua. Jadi kalau pada saat itu saya ditanya, saya sombong pada saat itu. Mungkin hukumannya sekarang. Kalau ditanya kerja di mana Bang sekarang? Hari apa? Setiap hari saya beda. Hari ini sini, hari ini sini. Tapi itu tidak baik ya. Jangan dicontoh. Kecuali kalau Anda sudah 16 tahun di LBH, silakan melakukan itu. Kira-kira itu ya. Terima kasih.